Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ya. Saya akan kasih pertanyaan. Sehari berapa kali sih kalian semua suka ngomongin orang dalam sehari? Gak mungkin deh gak pernah ngomongin orang, apalagi kalau ketemu teman. Apalagi biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu, teteh-teteh, mbak-mbak, kakak-kakak ya, neneng-neneng yang cantik-cantik. Bukan berarti bapak-bapak gak pernah ngomongin orang, bukan berarti begitu. Laki-laki juga sama sebenarnya, suka ngomongin orang. Tapi ada tapinya. Biasanya yang namanya perempuan, kaum perempuan itu yang benar-benar ngomonginnya orangnya itu bertubi-tubi. Wah, menggebu-gebu, seneng banget. Sehari berapa kali sih ngomongin orang? Hitung deh. Kalau sehari ngomongin orang, nah seminggu berapa, sebulan berapa, setahun 2 tahun deh. Sayang banget sih pakai ngomongin orang. Sehari bisa nggak ngomongin orang? Kalau udah ngegosip, ngeriung gitu tuh, berkerumun. Ngegosip itu digosok pakin sip katanya. Digoreng makanan, digoreng kriuk makin garing, itu enak. Gimana dengan gosip? Apa digoreng juga makin sip, makin kriuk? Ya Allah ya Robbi, naudzubillahimindzalik ya. Mudah-mudahan kita terhindar ya dari suka ngomongin orang di belakang. Jangan sampai kita terbawa arus saat orang lain ngomongin. Contohnya si A ngomongin si B, saat si A ngomongin si B ke si C ngomong lagi ke si D. Ngomongnya ditambahin, omongan yang si A yang belum tentu benar ditambahin sama si C. Si C ngomong ke si D, nah si D ngomong lagi ke si E, ditambah-tambahin semua perkataannya sampai ke E, G, H, I, J sampai ke Z. Kalimat yang asalnya sedikit ditambah-tambahin per kalimat, jadi kalimatnya banyak. Padahal yang diomongin si A ngomongin si B belum tentu benar semuanya, sedang kalimatnya makin banyak. Saat kalimatnya yang dari Z yang udah ditambah-tambahin tuh omongannya nyampe lagi ke si B, apa yang si B harus dilakukan? Apa yang si B tindakannya seperti apa? Dia akan sakit hati kalau memang gak benar. Sakit. Padahal enggak seperti itu. Nyakitin orang itu gak boleh, apalagi sampai memfitnah. Al fitnatu minal qotli. Yang namanya membunuh itu menghilangkan nyawa orang, keluar darah, gak bakal hidup lagi. Kalau yang namanya membunuh mah ini fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Seperti apa yang dosa harus kita lakukan? Seperti apa tanggungan dosa kita? Itu dosanya lebih besar, lebih banyak dari yang membunuh. Karena fitnah itu minal qotli, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dia ngebunuh aja lebih kejam banget. Ini lebih lagi kalau fitnah. Jangan nyepelein nama fitnah. Fitnah itu benar-benar lebih kejam dari pembunuhan. Omongan yang ditambah-tambahin belum tentu benar. A, B, C, D, E, F sampai Z. Subhanallah ya. Walaupun kita memang harus silaturahmi dengan siapapun juga, karena silaturahmi itu
selain memperpanjang persaudaraan juga memperpanjang rezeki ya. Tapi pilah-pilahlah untuk mencari teman, saudara, sahabat. Maksudnya buat pilah-pilah di sini bukan berarti nggak boleh berteman, bukan itu, nggak sama sekali ya. Saya nggak nyaranin buat nggak berteman, enggak. Tapi misalnya kalau lagi ada di lingkungan ngariung atau ngobrol bareng-bareng, atau kita dipancing ngomongin siapa aja, dihandle lah. Kita berusaha untuk menghindar supaya nggak ngomongin, kecuali kalau kita berani. Oh, jangan ngomongin orang dong, ngomong yang lain aja ya mbak ya. Udah bu, kita nggak usah ngegosip, kita ngomongin yang lain aja. Kecuali kalau kita bisa nolak seperti itu. Kalau kita nggak bisa nolak saat kita diajak atau ditarik-tarik ke pembicaraan, arahnya ngomongin, udah kita seperlunya aja diam saja, nggak usah ditimpalin. Kalau kita diam nggak ditimpalin, yang ngomongin juga nanti akan malu sendiri. Yang diajak ngomongnya, yang dikompor-komporinya ternyata nggak meledak, nggak panas gitu. Jadi cukup kita diam saja. Dengan cara kita diam, itu akan menjaga kita terbawa, kita terhanyut, kita terjerumus ke dalam fitnah. Kaum Hawa, ibu-ibu ya, maaf sekali lagi ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak ya. Biasanya para perempuan memang paling senang yang namanya ngomongin itu, apalagi yang ngomonginnya itu wah mau gebu-gebu teh ya. Ayo kadarieu kita ngagosip, ayo sini yuk ngagosip yuk, sini dong kita ngarumpi, ada gosipan baru nih, ayo dong sini. Nah itu biasanya para emak-emak. Karena kita harus tahu, takutnya yang diomongin itu tidak seperti yang sebenarnya, dan ujung-ujungnya omongannya itu takut ditambah-tambahin dan akan fitnah. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari fitnahan orang, dan juga kita terhindar juga dari yang suka memfitnah orang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.